Ya, beliau adalah seorang dokter. Tetapi setelah saya berulang kali berbincang-bincang dengan beliau, saya yakin beliau itu seorang guru besar. Maka saya lebih baik bersikap seperti dahulu. Waktu saya di Jerman, itu gelar profesor itu adalah gelar kehormatan, betul-betul gelar kehormatan yang boleh digunakan oleh kaum awam terhadap orang lain. Mau manggilnya profesor itu nggak ada yang bisa melarang. Maka hari ini walaupun ada yang melarang pun saya tetap nekat panggil Anda Profesor Ali Akbar. Terima kasih. Anda protes pun saya tetap panggil. Ya. Nah, ini antara ini juga agak aneh. Betulnya antara ini sudah dilaksanakan. Dan saya juga senangnya seperti biasa kan, senang, bukan main senang wawancara Anda tuh keren pokoknya. Tapi waktu itu gangguan internet ya, sebagai bukti bahwa memang sehebat-hebatnya artificial intelligence ya tetap begitulah, kadang-kadang yang ngatur juga. Nah, maka hari ini kita ulang ya, mohon Anda yang jangan bosan ya, karena saya tetap temanya tetap adalah api abadi, kayangan api. Karena judulnya kan keren. Monggo, Anda kenapa sih Anda kok ada api abadi? Oke, tapi kok Anda kemudian memberi di belakangnya kayangan api? Iya, terima kasih Pak Jaya. Jadi luar biasa nih ya, kita pernah beberapa kali berjumpa via internet ya, begitu ya. Terus bersyukur sekali internetnya ada kendala, akhirnya ketemu gitu dengan Pak Jaya. Memang humanisme itu memang lebih nyaman begitu ya. Ya, akhirnya ketemu dengan Pak Jaya. Terima kasih sekali. Jadi api abadi memang ditemukan di beberapa lokasi ya. Di Indonesia tidak banyak ya. Saya tidak tahu yang di luar negeri. Nah, salah satunya ada di Bojonegoro. Sekitar 10 tahun yang lalu saya diundang oleh Pemda Bojonegoro dan komunitas di sana untuk presentasi mengenai hari jadi Kota Bojonegoro. Nah, terus setelah presentasi, pesawatnya baru ada besok gitu ya. Presentasi apa? Mengenai hari jadi. Jadi hari jadi. Kira-kira ini kabupaten usianya berapa begitu ya. Saya bilang ini harusnya tua nih, ada peninggalan macam-macam di sini begitu ya, peninggalan arkeologi. Terus akhirnya selesai presentasi. Di situ ada tulang-tulang manusia, tulang-tulang hewan purba gitu ya. Terus juga ada beberapa hewan purba. Iya. Apa? Prasejarah. Ya kerbau purba begitu ya. Rahang-rahang gigi yang besar-besar begitu ya. Jadi warga dinosaurus? Nggak ada kalau dinosaurus. Ya, di Indonesia nggak ada harusnya. Kenapa? Kalau tidak salah, dinosaurus itu dia hidupnya sekitar 250 juta tahun gitu iya, ya. Oke. Tapi kenapa nggak di Indonesia? Daratan Indonesia belum terbentuk waktu itu. Ya, jadi di Indonesia itu kalau tidak salah baru masih 60 juta ya, sekitar 60 juta tahun Indonesia baru daratannya ya baru terbentuk. Jadi si dinosaurusnya belum bisa mencelok lah begitu. Ya seperti itu. Jadi kalau mau cari dinosaurus harus cari di wilayah-wilayah yang lebih tua gitu ya. Amerika Serikat. Yang lain tuh lebih tua. Siberia. Ya. Di Asia yang tua itu kalau nggak salah daerah Thailand ke utara itu tua gitu ya. Kalau Indonesia relatif lebih muda begitu ya. Nah, ketika akhirnya malam itu ditanya gitu, mau istirahat atau jalan-jalan Pak gitu. Terus saya tanya, kalau malam jalan-jalan kemana begitu ya. Ada api abadi di sini. Oh, yang benar gitu ya. Berarti tak pernah mati ya, tak pernah kunjung padam. Iya betul. Oke, kalau gitu saya ke sana mau gitu ya. Tolong anterin gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan tuh saya udah berharap-harap cemas gitu ya. Perkiraan saya nih pasti ada peninggalan purbakala di situ. Ya. Harusnya ada gitu ya. Mudah-mudahan. Kenapa Anda kok sampai demikian? Iya, kalau api abadi ya tidak pernah padam gitu ya. Berarti orang zaman dulu juga pernah lihat. Orang zaman dulu dari kejauhan katakanlah sudah melihat dan pasti akan datang ya, dan orang butuh api ya untuk menghangatkan diri, untuk masak. Ini satu teori baru di mana ada sungai di situ ada peradaban. Kalau Anda teorinya di mana ada api di situ ada peradaban. Ya betul ya, karena manusia selain butuh air gitu ya, dia juga sungai misalnya tadi ya, dia juga butuh api
ya. Nah, kalau apinya tidak perlu. Anda gini, Hah? sebetulnya manusia itu butuh api setelah dia menemukan api, atau sebelumnya kan dia tidak butuh api. Iya, betul. Jadi Kan dia bisa makan semua ya, tanpa api. setelah kebudayaan terus berkembang gitu ya, akhirnya memasak itu menjadi penting. Ya, apalagi nanti pas ketika revolusi industri dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi manusia butuh api, dan di situ apinya stabil begitu, ada terus begitu ya. Artinya pasti ada peninggalan di situ gitu ya. Nah, jadi dari pusat kota itu Bojonegoro, Jawa Timur ya, sekitar 25 kilo nyampe di sana, jalannya bagus gitu ya. Dan begitu nyampe sana gitu ya, saya lihat wah memang apinya bagus ya, besar. Bagus. Bagus. Malam lagi Malam bagus. ya, Oh. pas lagi cakep-cakepnya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama langsung saya ajukan ke warga situ ya, yang nunggu situ ya. Nah, ini pertanyaan Arkeolog. pertanyaan saya sebenarnya begitu. Enggak arkeolog saya yakin jarang menanyakan ini, karena ini agak tidak ada di textbook sepertinya ini begitu ayah, ya. ini ayah nih. Ya? Pertanyaan Anda. Iya, pertanyaan saya gitu yang saya bocorkan ke Pak Jaya khusus begitu. Ya, saya tanya begini gitu ya. Di sini ada tempat keramat apa enggak? Gitu ya. Di sini ada orang yang bersemedi gitu ya, yang menyepi gitu ya, yang orang suka datang gitu ya. Justru datangnya malam-malam gitu ya, ketika sepi begitu ya. Wah, langsung mereka tunjuk. Nah, itu tuh Pak, di bawah pohon gitu ya. Hanya sekitar 20 meter dari api abadi. Ya, jadi biasanya itu pertanyaan kuncian saya yang pertama tuh. Kalau ada lokasi yang keramat ya, yang didatangi justru malam-malam oleh orang gitu ya, itu biasanya peninggalan arkeologi ada di situ. Ya. Nah, lalu di bawah pohon itu saya lihat sebentar gitu pakai handphone gitu ya. Kelihatan batu bata ukuran besar. Yang oleh orang lain nggak diperhatikan. Ya, kemungkinan tidak diperhatikan, kan bata umum ya. Tetapi kalau kita lihat ukurannya beda. Ya, Dan bata itu hanya seorang yang mengerti arkeologi. Ya, karena kebetulan kita juga sering riset di Trowulan ya, di Jawa Timur, Mojokerto. Itu peninggalannya Majapahit banyak sekali. Nah, itu batu bata di peninggalan Trowulan itu rata-rata sampai hampir 30 cm. Kalau batu bata zaman sekarang ya, panjangnya itu nggak sampai 20 cm, sekitar 20 cm. Jadi beda 10 cm ya. Kenapa? Mungkin karena dia ingin membangun bangunan yang lebih awet gitu ya, dan juga sumber daya waktu itu masih berlimpah ya, jadi dia mudah. Jadi batu batanya lebih besar, batu batanya pasti besar, lebih awet ya, dan dia dibakarnya juga lebih mantap dia, sehingga awet gitu ya. Itu jadi, sebabnya kalau proyek-proyek itu nggak dikorup semua. kalau itu saya nggak tahu. Ya, nah begitu saya lihat, wah ini ada bata-bata tua, ini bata-bata kuno yang sekitar eranya Majapahit ya, sekitar abad 15 begitu ya. Terus saya bilang saya hubungi Pemda di sana, kasih saya izin riset gitu ya. Nanti saya datang lagi bawa tim, pasti akan menemukan peninggalan yang lain di sini. Oke, gitu. terus Anda ngomong ke Panu, mereka setuju. Ya, lalu bupatinya, oke, kita juga setuju Pak kalau begitu gitu. Bapak bawa tim ke sini ya. Akhirnya saya datang lagi, kita ekskavasi di situ gitu ya, dan menemukan struktur bata yang lebih panjang, ya, lebih luas areanya gitu ya. Ada satu bangunan yang kita temukan, tapi ini pondasinya saja ya, itu hampir 40 meter panjangnya. Ya. Nah, itu kesimpulan Anda. Kesimpulannya ini kita tapi tidak menemukan dinding ya. Kita tidak menemukan peninggalan-peninggalan seperti kemuncak gitu ya, atau antefik. Bagian-bagian candi itu kita tidak temukan. Tapi kita menemukan genteng. Ya, jadi ini kemungkinan pemukiman ya bagi kaum resi ya, atau pertapa. Ya. Karena konsep yang menarik di kalau ini misalnya religinya adalah Hindu gitu ya, yang periodenya Majapahit cukup dominan Hindu begitu ya, itu ada yang namanya Dewata Nawasanga ya, 9 dewa yang berkuasa atau bertahta di 9 penjuru mata angin gitu ya. Di tengahnya itu adalah Siwa. Siwa itu juga menguasai api. Dan ada lagi dewa Agni di Tenggara ya. Nah, jadi kalau Agni saya tahu, tapi iya, kalau Siwa juga kadang merepresentasikan api, terutama gunung berapi, ya, seperti itu, ya, Girindra, Girisa, ya, seperti itu ya. Nah, jadi waktu itu ketika diberikan kesempatan untuk riset, ada 2 pilihan saya gitu ya. Kalau kita pakai konsep itu, berarti
kalau nggak apa namanya, kita bisa carinya kemungkinan di Tenggara, karena ada relasi antara Siwa dengan Agni yang ada di sisi Tenggara, ya. Karena Agni itu di sisi Tenggara. Misalnya kalau Kuera gitu ya, kekayaan itu ada di utara gitu ya. Dan ternyata utara Tenggara waktu itu masih sama seperti sekarang. Sama, sepertinya sama ya. Karena begitu kita ketemu di Tenggara, begitu kita beralih ke Tenggara, ketemu banyak struktur di situ ya. Jadi area yang ramai dengan sentra api tadi ada di Tenggara ya. Sementara yang sisi-sisi yang lain ada tapi tidak banyak ya, seperti itu. Nah, yang menariknya lagi adalah ketika saya gali informasi jadi galinya kalau arkeolog gali beneran begitu ya, gali tanah gitu. Tapi saya juga menggali, menanya alatnya penggali juga nggak sembarangan dong? Enggak sih, sama Pak ya, cangkul-cangkul gitu, atau cangkul yang kecil dan sendok gitu. Ya, atau ya yang nggak sendok sih ya, cetok gitu. Kalau sendok ya nanti lah buat makan gitu, pasti istirahat gitu ya. Nah, saya tanya gitu ya, saya tanya ke warga, ke tetua gitu ya, tokoh masyarakat, di sini ada kisah apa gitu ya, kisah-kisah apa, legenda apa gitu, cerita rakyat apa begitu. Terus mereka bilang di sini ada di situ area tempat Empu Supo atau Empu Kriyokusumo bertapa untuk membuat pusaka ya, untuk alat-alat pertanian dan terutama keris, dia bilang gitu ya. Dan kerisnya ini yang sering menjadi pusaka untuk melindungi Majapahit, begitu ya. Kok tahu kalau Majapahit? Ya ini kan cerita rakyat, jadi saya kumpulkan saja begitu. Ya, saya kumpulkan saja. Tapi batu batanya mirip memang periode itu ya. Dan ketika kita ekskavasi terus, ketemu juga misalnya uang kepeng ya. Nah, uang kepeng itu kalau nggak uang kepengnya Cina, memang uang kepengnya Majapahit. Majapahit bikin juga waktu itu sistem mata uang. Apakah Majapahit yang pertama di Indonesia bikin uang kepeng? Kurang tahu saya ya. Belum tahu. Tapi dia bikin juga gitu ya. Nah, jadi itu ada kemungkinan juga peninggalan Majapahit. Terus ada gerabah-gerabah tembikar ya, yang juga teknik buatnya juga era-eranya Majapahit gitu ya. Anda waktu orang berapa itu tim itu? 10 ya. Terus abis itu kita datang lagi bawa 40 apa begitu ya. Jadi karena areanya besar gitu ya. Areanya besar. Kita nah itu gimana Pak? Ceritanya itu kalau maaf kayak gunakan kalian ya. Para arkeolog bekerja itu kalau ada yang nemu itu bukan banyak gitu. Ya, kita gembira lah begitu ya. Ya, jadi menyenangkan begitu ya. Kalau nggak ketemu apa-apa? Kalau nggak ketemu ya senang juga begitu. Cuma beda senangnya begitu ya. Senangnya karena nggak ketemu apa-apa. Ya, senangnya adalah kita tahu bahwa di sini bukan tempatnya gitu ya. Sehingga untuk riset berikutnya gitu ya, kita bisa bergeser lagi begitu. Ya, absurd memang gitu. Tapi menyenangkan ya. Tapi menyenangkan begitu. Indah ada cerita tuh, saya ikut terhanyut. Nah, ada lagi yang menarik Pak ya. Jadi si Empu Supo ini gitu ya, dia memang tugasnya adalah membuat pusaka. Nah, suatu ketika datang Sunan Ampel katanya begitu ya. Saya kan merekam gitu ya, mungkin ingatan saya lupa ya gitu ya, tapi saya merekam masyarakat cerita. Sunan Ampel datang waktu itu lagi ada pralaya di Kerajaan Majapahit gitu ya. Jadi udah ada huru-hara dan hanya pusaka dari Empu Supo yang bisa pralaya itu artinya apa Pak? Gonjang-ganjing ya, dia udah mau runtuh ini. Karena kalau ada juga perkataan itu pralaya artinya gugur. Bukan? Oh gitu ya, kurang tahu. Tapi dia udah mau rontok begitu ya, udah mau jatuh gitu ya. Nah, Sunan Ampel datang ke Bojonegoro tapi nggak ketemu dengan Empu Supo. Ya, singkat cerita akhirnya memang Majapahit runtuh begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang menariknya adalah ketika kita ekskavasi gitu ya, ditemukan satu batang besi panjang. Ya, dan besi itu kelihatan sudah diolah ya, sudah ditempa, sudah dilipat gitu ya. Jadi begitu ekskavasi itu menemukan potongan besi, warga langsung gembira ya, karena legendanya ya, cerita rakyat bahwa di situ tempat untuk membuat pusaka. Iya Iya, betul ya. Nah, terus
sekitar Jadi satu konspirasi yang ya. Sekitar 100 meter dari api abadi itu ada air yang juga berbuih begitu ya. Jadi kayak kolam. panas apa enggak? Nggak panas ya, namanya air bulu kutub. Blukut. Ya. Nah, jadi menurut ceritanya gitu ya, jadi kalau ditempa di api begitu ya, terus nanti didinginkan di sana gitu, tempa lagi. Tapi ya. kenapa kok blekutuk itu fenomena apa? Nggak tahu, itu fenomena alam semua kalau Nah, secara. iya, tapi setahu saya kalau blekutuk panas kan. Panas ya? Tapi Iya. tidak panas. Itu nggak tahu yang air bulu kutub. Kalau yang Tapi Anda datang ke blekutuk datang, saya ya nyobain juga lah gitu, pengen tahu juga begitu ya. Akhirnya pegang, oh iya ya nggak panas begitu ya. Nah, kalau yang api saya nggak mau nyoba Pak. Saya langsung percaya aja langsung begitu. Tapi ada di situ ada apinya juga dekat situ. Iya, yang di api abadi tadi, yang 100 meter dari Oh, iya, iya, apa iya. namanya kolamnya Tapi air bulu tetap kutub. ada api abadi, pusatnya ada di sana. Iya. Api abadi ini nggak punya cabang. Gitu Enggak, ya. Jadi dia sepertinya memang rekahan dari zaman dulu terus dia muncul. Dan memang kalau secara peta geologi kita pelajari logis ya, karena itu daerah kita sebutnya sekarang blok cepu mungkin begitu ya. Oh iya iya iya. Ya. iya. Jadi Ya itu rembesan fosil-fosilnya gas, banyak. iya, Ya. rembesan gasnya masuk keluar di rekahan itu ya. Dan Anda yakin ya dinosaurus nggak ada di ini? nggak ada ya. Saya pengen juga sebenarnya begitu. Tapi sementara Anda yakin nggak ada ya? Nggak ada ya. Secara usia harusnya nggak ada. Jadi secara logika arkeologis nggak ada ya? Nggak ada ya, seperti itu. Nah, si api abadi ini juga dikasih nama kayangan api, ya, entah oleh siapa begitu. Jadi dia seperti konsep ya hiang ya, ya ke hiang gitu ya. Jadi hiangnya itu mungkin turun terus kemudian bersemayam di api lalu dipergunakan oleh kaum resi ya atau kaum religi gitu atau masyarakat ya supaya lebih dekat ke hiang gitu ya, seperti itu. Dan hiangnya api ini adalah kemungkinan ya Dewa Agni tadi ya, yang hampir pasti itu Dewa Agni gitu ya, atau ya mungkin dia representasi Siwa itu sendiri ya, seperti itu. Wah, ya memang kalau dipikir ya makhluk hidup yang bisa bikin narasi itu manusia ya. Binatang nggak bisa bikin kan. Tapi manusia kan storytelling yang kan hebat kan ya. Iya. Ada lagi menarik Pak ya, yang bisa bicara dengan hewan gitu ya, itu kalau tidak salah satunya adalah Prabu Angling Dharma. Ya, nah, Prabu Angling Dharma ya itu beberapa petilasannya atau beberapa yang disebut peninggalannya itu ada di Bojonegoro. Dan waktu itu saya kunjungi itu nggak terlalu jauh juga. Jadi Angling Dharma itu bukan fiktif. Kalau kita kumpulkan itu ada beberapa petilasan, artinya dia pernah mampir ya. Kalau makamnya mungkin bukan di situ begitu ya, tetapi dia pernah mampir gitu ya. Terus warga yakin gitu bahwa ini adalah lokasi kerajaan Malawapati kalau nggak salah gitu seperti itu ya. Jadi dan di situ sumber airnya melimpah ya, tanahnya juga subur ya. Itu lokasi untuk kerajaan sih sepertinya memungkinkan ya, seperti itu. Tapi Anda belum bisa membuktikan. Belum, karena fokus risetnya tidak ke situ ya. Kita lagi fokus risetnya di si api itu. Tapi nanti kalau ada tugas Anda cari ke dalam. Nah, si api ini dan daerah sekitarnya ada namanya daerah Dander ya. Dander itu disebutkan Bedander disebutkan di Pararaton kalau tidak salah, itu sebagai lokasi tempat mengungsinya Raja Majapahit ketika ada pemberontakan Rakuti kalau tidak salah ya, sekitar 1317 atau 1314. Jadi raja ini mengungsi karena lagi ada pemberontakan di ibu kota Majapahit, dikawal oleh si raja dikawal oleh pasukan Bayangkara. Ya. Nah, para ahli meyakini bahwa Bedander itu ada satu lagi nominasinya begitu ya. Tapi nominator yang lainnya adalah di Dandernya si Bojonegoro itu. Dan si kayangan api itu di area itu ya, seperti itu. Nah, jadi ada kaitannya Angling Dharma dengan kayangan api? Iya, kalau di legenda dinyatakan bahwa pasukan Prabu Angling Dharma kalau berlatih di kayangan api ya, malam-malam ya, pasukan gitu ya, itu jadi tempat mungkin ya, tempat berlatih kesatriaan ya, tempat kesatriaan. Kesatran, wah gitu ya.
Ya. Terus Pak, ayo. Apalagi habis nih ya Dan Bapak. angling drama tadi, angling drama itu, Anda belum sempat Belum, ya tapi Pemda sudah mengantar ke gitu. Pak, lain waktu ke sini nih. Mereka sudah mengantarkan gitu. Terus mereka nunjuk kalau cerita-cerita warga di sini gitu ya. Terus saya lihat kayaknya nggak di sini Pak gitu ya, saya bilang gitu ya. Enggak ya, ada lokasi lain nggak gitu ya. Terus mereka antar lagi, terus saya bilang ya, terus mereka antar lagi, terus mereka bilang ini nih gitu ya. Terus saya bilang kemungkinan yang ini gitu ya. senang mereka. Ya, wah, terus kok bisa tahu Pak? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu ya. Tapi perkiraan saya di sini gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena saya melihat masih banyak hutan lebat di situ, di lokasi yang ditunjukkan. Jadi itu bukan intuitif. Bukan. Biasanya yang ada hutan lebat itu masih ada peninggalan arkeologinya. Dulu pernah ada peninggalan arkeologi. Jadi misalnya warga datang gitu ya. Misalnya ada orang mau datang gitu ya. Saya mau bikin rumah gitu ya. Saya mau bikin sawah. Begitu mereka menggali gitu ya, terus ketemu batu yang bukan dari periodenya atau peninggalan, ya mungkin dia geser gitu ya. Tapi semakin banyak dia nggak berani biasanya. Ya, akhirnya area itu atau kawasan itu ya dibiarkan jadi tabu. Ya, jadi tabu. Ya, jadi itu jurus kedua saya Pak Jaya ya. Yang pertama tadi ya, cari tempat semedi. Yang kedua, cari hutan keramat. Nah, itu biasanya ada peninggalan arkeologi. Dan itu beberapa kali Anda berhasil. Benar, Anda benar. Saya mau bilang 100% benar. Dan pasti benar kan? Iya, pasti benar. Contohnya yang lain lagi? Contoh yang lain lagi, hampir semua di area jalan tol, ya. Kalau lagi nggak buru-buru ya, kita jalan gitu ya. Terus nanti ketemu yang pohon-pohon yang besar ya, yang itu. Nah, saya berhenti tuh, gitu ya. Nah, bareng sama teman-teman gitu ya, saya bilang ini pasti ada peninggalan, yuk kita mampir gitu ya. Mampir keluar pintu tol ke sana, terus saya tanya di sini ada peninggalannya nggak? Mereka akan bilang iya. Ya, jalan lagi begitu ya. Ada lagi begitu. Jadi Anda sudah dibenarkan. Iya. Ya. Sejauh ini masih akurat ya. Sejauh ini masih akurat. Karena rupanya orang juga agak khawatir kalau dia memindahkan sesuatu. Iya. Nah, tapi itu ilmu saya sebenarnya saya dapatkan di Batu Jaya, ya di Kerawang, Jawa Barat. Yang candi tertua. Ya, candi-candi itu ya. Itu tertua kan? Sejauh ini yang tertua. Ya. Yang ditemukan ya. Ditemukan ya. Jadi itu areal persawahan. Ya, Kerawang itu terkenal dengan apa? Itu Anda ikut ya waktu itu? Ikut, tapi yang di tim yang berikutnya ya, bukan yang paling awal gitu ya. Jadi saya ikutnya yang di tahun 90-an. Nah, jadi kalau di Kerawang itu mudah untuk mengetahui di mana ada candi, ya. Areal persawahan, kalau masih ada gundukan itu kemungkinan ada candi, ya. Karena tadi, ya, petani ingin meratakan tanahnya untuk dijadikan lahan garapan, gitu ya. Terus ketemu bata, dia pinggirkan. Tapi kok batanya semakin banyak, gitu ya. Akhirnya ya udah ditinggalkan saja satu lingkaran itu. Gitu ya. Jadi ada gundukan. Ada gundukan gitu ya. Nah, Gunung Padang. Oh, kalau Gunung Padang memang bukit Pak. Dari jauh udah Itu bukit. bukan buatan manusia. Bukitnya alami. Ya, sama dengan Borobudur. Borobudur itu dalamnya kalau batunya dicopot-copot, dalamnya ada bukit. Ya, bukit alami. Terus ini Anda atau memang sudah terbukti itu? Iya, itu waktu Borobudur itu kan sudah dipugar Pak. Ya, Borobudur itu dipugar kalau tidak salah 1970-an ya, sampai 1983. Iya, oke. Tapi bawah dalamnya itu gunung. Iya, bukit ya. Bukit. Untuk pemugaran itu dibuka dulu semua. Ya, dibuka terus kemudian diperkuat lagi ininya. Nah, kelihatan itunya. Dan itu kan dibor, ada geotekniknya dulu, dicek kekuatannya kuat apa enggak. Nah, di beberapa tempat dikasih lapisan lagi. Ya, itu udah dicor, udah dikasih lapisan baja, udah dikasih drainase. Padahal dulu enggak kan? Enggak. Tapi kok kan bisa? Ya karena mereka memang cari yang bukit yang ajak ya, yang mantap gitu ya. Terus tinggal ditambah dipoles dikit-dikit. Setelah itu baru dikasih batu-batu yang sudah ada reliefnya. Gunung Padang itu begitu. Gunung Padang juga begitu ya. Gunung Padang itu. Tapi Anda dimusuhin. Ya, Gunung Padang itu bukit alami gitu ya. Lalu didatangkan batu-batu ya yang disebut dengan columnar join dari luar ya. Lalu ditempel ya, disusun ya di sekeliling bukit ini gitu ya. Sehingga ya mirip Borobudur ya teknik konstruksinya.
Ya, tapi kalau Gunung Padang ini batunya lebih besar, lebih banyak dan bukitnya lebih tinggi. Ya. Kalau menurut Anda Gunung Padang itu siapa yang bangun? Dia jauh lebih tua, Pak. Iya, iya. Dia prasejarah, kita nggak tahu namanya karena nggak ada bukti tertulisnya. Ya, jadi Nah, kenapa Anda kok dimusuhin banyak orang itu ngomong kosong itu semua itu? itu sebenarnya mudah gitu ya, mudah. Tinggal datang saja ke situsnya gitu ya. Kalau arkeologi kan seperti itu, ya. Fakta akan bicara, ya. Nah, ya, Anda kan juga bicara fakta. Iya, mungkin tetap aja belum dimusuhin. datang ke situsnya gitu ya. Nah, kalau datang ke situsnya, jadi begini, salah satu kontroversinya itu batu alami begitu ya. Berarti bukitnya alami gitu ya. Batu alami kok bisa potongannya demikian kan saya juga lihat film ada di Netflix itu. Ya, karena memang dia segi lima gitu ya. Nah, segi lima penampangnya ya. Penampangnya rata-rata di situ segi lima gitu ya. Nah, kenapa 5? nggak tahu Pak, nggak tahu. Kalau dulu sebelum kami datang ada legenda-legendanya lah gitu, kenapa 5 ya? Tapi saya jadi lupa malah, ya, karena saya bilang ini bukan legenda kalau yang ini gitu ya. Karena ini adalah peristiwa alami, batu itu keluar ya dari perut bumi ya pelan-pelan gitu ya. Nanti dia mengering ya, nanti pecah. Nah pecahannya itu mengikuti teman-temannya. Saya gitu ya. pernah melihat fenomena itu di Skotlandia. Ya. Itu batu-batu yang di pinggir itu kan Ya, itu geometris semua. betul, dan itu memang Gila, ya? alami, gitu ya. Jadi misalnya dia segi 8, maka teman-temannya Iya, samping-sampingnya segi semua 8 juga oktagon semua ya. Iya, nah kalau di Itu 5. dia 5. Maka Pancasila. Ya, sekarang ini saya setuju saja gitu. Ya. Nah, jadi batunya itu memang alami, gitu ya. Yang dibuat yang jadi segi 5 Jadi itu menurut Anda malah alami? Iya betul, tapi ya batu alami itu harusnya tidak ada di bukit itu. Ya, Kenapa Anda berani? karena kita sudah ekskavasi di beberapa titik ya, sampai kedalaman 10 meter, di bawah tanah itu nggak ada batu itu. Ya, sifat alami dari si istilahnya columnar joint atau kekar tiang itu dia menerus dari dalam gitu ya, misalnya begini, terus nanti di permukaan menuju permukaan dia kering. Maka kalau di atas ini ada batunya, di bawah sini harusnya ada juga. Jadi geologi ya. Iya, tim kita di geolognya ada banyak Pak, ya, banyak banget gitu ya. Jadi dan jago-jago semua arkeologi itu. sama geologi. Iya, jago semua itu. Tinggal browsing nama mereka muncul semua gitu ya. Ya, jadi, nah. Profesor Dr. Idwan Suhardi terlibat kan sih? Kurang tahu Pak. Siap. Itu geolog. Geolog ya. Yang deputi Kemenristek. Oh, iya. Itu kan beliau itu yang menghasut saya sampai saya itu kembali dulu kan saya kan dulu kan pemusik. Saya itu sudah kok sains itu saya tinggalkan lah. Saya anggap itu nggak cocok dengan musik kan. Tapi beliau ini yang mengalahkan saya ya sampai kembali lagi tergila-gilakan sains dan matematik. Beliau itu termasuk arkeologi dengan Gunung Padang beliau juga. Oke, balik lagi. Nah, itu menurut Anda, sekarang kita kembali, walaupun Gunung Padang menarik bagi saya, tapi saya kembali lagi ke Angling Dharma tadi. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, jadi bukti-bukti berupa cerita rakyat tadi, menurut saya terlalu banyak, ya. Jadi bukan cuma 1-2, tapi ini banyak yang menyatakan ini gitu ya. Artinya ini ada kemungkinan ada kebenarannya. Ya, itu pertama ya dari cerita lisan. Lalu yang kedua, dari petilasan-petilasan ya atau lokasi-lokasi keramat yang saya kunjungi itu memang ada yang peninggalan-peninggalannya kelihatannya begitu ya. Artinya tidak hanya cerita tetapi juga ada situsnya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal harus lebih mendalam dia ini periode yang mana sebenarnya. Gitu ya. Nah, karena kalau di cerita lisan itu dia Angling Dharma itu lebih ke periode Kediri. Tetapi kalau saya lihat di lapangan ini sepertinya periode pasca Majapahit. Ya, kalau Kediri itu katakanlah 1100-an begitu ya. Kalau Majapahit ya 1300 sampai 1500 gitu ya. Ini mungkin 1500 sampai 1600. Kediri sama Singosari itu? Kalau tidak salah Kediri dulu, Singosari baru Majapahit, ya. Nah, kalau di legendanya itu Prabu Angling Dharma itu adalah keturunannya Arjuna. Ya, keturunan kelima kalau tidak salah ya.
Jadi Arjuna, terus Abimanyu, ya, Parikesit, Yudayana kalau nggak salah. Nah, terus yang kelima itu adalah Jayabaya. Jayabaya ini adalah raja kerajaan Kediri. Nah, nanti Jayabaya punya keturunan namanya Prabu Anglingdarma. Jadi dia ini keturunannya Jayabaya. Nah, kalau kita mengikuti yang versi Kediri tadi, ya. Nah, tetapi kalau bukti arkeologinya lebih banyak yang agak lebih muda, ya, periode Majapahit dan pasca Majapahit, ya, seperti itu. Tapi intinya adalah itu daerah bukan daerah kosong, itu ada peninggalan-peninggalannya memang. Jadi Majapahit itu sebetulnya dari kerajaan Hindu Buddha itu yang termuda, ya? Ya, dia ujungnya justru bisa dikatakan setelah. The edge. Iya, setelah dia apa namanya, runtuh gitu ya, terus kemudian ya mencar udah kemana-mana begitu ya, seperti itu. Waduh, keren ya kan. Kediri itu sebelum Kediri apa? Wah, saya nggak tahu. Tapi kemungkinan lebih ke Mataram kuno, masih di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah yang jadi pusatnya Jawa Tengah. Jadi ada, kalau di apa sih namanya, di kajian kami itu, di kajian arkeologi biasanya ada yang namanya kebudayaan masa klasik di Jawa Tengah gitu ya, yang menghasilkan Borobudur, ya, Prambanan begitu ya, itu abad ke-8, abad ke-9. Itu disebut masa klasik. Ya, masa klasik ya. Jadi kalau klasiknya Eropa mungkin Yunani Romawi begitu ya. Iya. Nah, kalau klasiknya Indonesia di periode-periode itu ya, abad ke-8 ya. Nah, klasik tua di kita itu 89 tadi menghasilkan Borobudur, Prambanan. Setelah itu agak sepi begitu ya, karena katanya pindah ke Jawa Timur, lalu muncullah di situ kerajaan Kediri, ya, Singosari, Majapahit, ya, itu kan dengan berbagai candi. Lembah Gunung Merapi, kayak. Iya, kalau yang yang itu kan. Jawa Nah, Tengah. kenapa kok pindah? Ada banyak perkiraan gitu ya. Salah satunya ya itu apa sih namanya, tumbang ya. Ada perebutan kekuasaan, maka daerah itu sudah istilahnya tidak berkah lagi lah gitu ya. Sudah kehilangan ininya lah, apa sih namanya tuh, auranya mungkin gitu ya, maka dia harus ditinggalkan, dia pindah gitu ya. Tetapi ada kenapa pindahnya kok ke timur, kok nggak ke barat? Kurang tahu itu ya. Tetapi yang dia konsepnya itu adalah dekat dengan gunung-gunung. Ya, nah di sana ada Semeru ya, kalau di Jawa Timur ya, ada Gunung Lawu ya. Iya, Jawa Barat itu lebih miskin vulkan ya. Vulkannya ya minim ya. Kalau di Jawa Timur nanti salah satunya nanti ada Gunung Penanggungan ya. Nah, itu juga salah satu pusat untuk apa namanya, kebudayaan di mana Jawa tuh Timur. Gunung Penanggungan? Di selatannya Trowulan ya. Di selatannya, kalau tidak salah nama lamanya itu Pawitra. Apa ada hubungannya dengan peradaban Kali Brantas? Kalau nggak salah begitu ya. Jadi dia, si Kali Brantasnya itu mengarah ke utara nanti ya. Jadi dia di apa sih namanya? Karena wilayahnya Majapahit itu katanya dibatasi oleh si Sungai Brantas itu tadi. Nah, ada pendapat lain bahwa kalau dari sudut pangan ya, maka ada krisis pangan, ya, krisis pangan di area di sekitar Jawa Tengah itu akhirnya pindah ke Jawa Timur karena dia lebih cocok misalnya ditanam padi, ditanam tanaman pangan begitu ya. Jadi sekali lagi masih ada beberapa pendapat kenapa pindah ke Jawa Timur. Jawa Barat juga makmur kan sebetulnya, subur kan? Iya, subur, ya. Tetapi memang Jawa Barat itu konsep religinya agak beda memang, ya. Kalau Jawa Barat itu dia leluhurnya lebih kuat, ya, pemujaan terhadap leluhurnya lebih kuat, ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu pemujaan terhadap dewata ya, yang mengikuti Hindu atau Buddha. Ya, kalau yang di Jawa Barat itu apa itu? Ini leluhur setempat nih. Ya, jadi yang sudah berkembang sejak lama gitu ya. Animisme itu kira. Ya, kalau istilah keilmuannya animisme gitu ya. Tetapi kalau istilah lokalnya ya, atau masyarakat setempat, dia punya nama-nama sendiri ya. Katakanlah Sunda Wiwitan ya, atau apa begitu ya. Jadi dia punya konsep religi yang sudah mapan sendiri. Peradaban Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Timur itu beda ya, Pak? Ya, dari konsep religi ya. Makanya kemudian diperuncing sampai peristiwa Majapahit, yang itu
yang apa dengan bentrok gara-gara mau ngawinkan Hayam Wuruk atau apa itu loh, apa itu. Dan itu kan sampai sekarang kan orang Sunda itu kan dengan orang Jawa memang begitulah gitu. Iya. Jadi saya baca itu ya, tapi untungnya nggak mendalami ya. Jadi jadi kalau ditanya itu saya nggak bisa komen. Ya, jadi memang ada apa istilahnya pernikahan gitu ya antara Raja Hayam Wuruk gitu ya, terus dengan macam-macam yang ngatur gitu. Ya apa Kacau. dia Pitaloka begitu ya. Untungnya saya nggak mendalami itu. Saya lebih tertarik mendalami kalau di Jawa Barat itu konsep religinya lebih ke apa namanya pemujaan leluhur-leluhurnya begitu ya. Seperti ya Cina kan namanya Konghucu gitu. Betul. Nah, sehingga ketika dia mengaplikasikan dalam bentuk bangunan, maka bangunannya nggak seperti candi. Gitu ya. Itu salah satu jawaban mengapa apa sih namanya? Candi jarang sekali ditemukan di Jawa Barat karena konsep religinya beda. Kecuali Batu Jaya. Ya, Batu Jaya ya. Kalau Batu Jaya memang itu Buddha. Ya, Buddha dia ya. Tetapi sampingnya Batu Jaya ada Cibuaya ya. Cibuaya itu senior saya menemukan arca Wisnu ya. Jadi konsepnya lebih ke religinya lebih ke Hindu. Ya seperti Indramayu itu ya. Daerah Indramayu kan itu. Di Kerawang. Di Kerawang Cibuaya. Tapi memang riset-riset belakangan di Indramayu ketemu. Di Indramayu ada sisa-sisa candi begitu ya. Nah begitu sisa-sisa candi ditemukan di Indramayu, saya melihat ada pola gitu ya bergerak dari Kerawang ya di Jawa Barat bergeser terus ke Indramayu ke arah timur gitu ya. Terus saya tanya legenda-legenda gitu ya di sepanjang pesisir utara Pantura itu ya di pantai utara gitu. Ada cerita-cerita nggak gitu ya? Untungnya zaman sekarang kan enak ya tinggal naik mobil nih, terus berhenti di tol keluar gitu. Nah di Batang gitu ya, di Kabupaten Batang itu diceritakan bahwa Syailendra pernah mendarat di sini. Syailendra gitu ya. Nah Syailendra itu yang keluarga yang membangun Borobudur gitu ya. Nah secara mudah ketika ada religi Hindu ataupun misalnya Buddha gitu ya, itu datangnya dari India, pasti dia akan datangnya pesisir dulu, ya, baru masuk ke pedalaman, karena belum ada pesawat waktu itu kan, gitu. Ya, nah lalu akhirnya, ada di Batang ya, oke kita ke Batang gitu ya, lalu pemerintah daerah di sana juga menyambut dengan senang gitu ya, akhirnya saya bilang, coba di mana lokasinya yang disebut-sebut tempat pendaratan Syailendra, begitu ya. Nah, akhirnya diantar ke pesisir pantai gitu ya. Terus saya tanya di sini, ada tempat minum air tawar nggak di sini? Gitu ya. Sumber air tawar, gitu ya. Ada sungai Pak, gitu ya. Oke bagus kalau ada sungai, tapi ada nggak yang air tawar? Ada di situ gitu ya. Nah, terus begitu didatangin ternyata ada ini petirtan, bukan petirtan ya, Balai Kambang ya. Jadi ada percandian di situ yang mengeluarkan air tawar. Saya bilang, wah udah nih fix, saya bilang. Udah nih, ada hakimi sudah. Iya, udah pasti nih saya ini ya. Karena konsep pemandian itu Pak, pasti ada bangunan pemukiman lainnya. Nggak jauh-jauh mandi gitu. Dia ada tempat tinggalnya begitu ya, ada akhirnya saya bilang, Anda bilang terus ini di sini area ini pasti ada peninggalan purbakalanya juga nih, peninggalan arkeologi gitu ya, karena dia di pesisir pantai gitu ya, mudah untuk dari pihak lain untuk pokoknya berinteraksi. Anda sudah memvonis gitu kan. Iya, nah terus kemudian ada air tawar karena orang butuh air tawar juga begitu ya, seperti itu ya. Nah belakangan saya nggak sempat riset lagi di situ gitu ya. Beberapa tahun kemudian ininya nelpon dari Pemda, wah kita menemukan candi Pak di sini gitu ya. Kira-kira usianya berapa? Oh itu harusnya tua dia. Itu jajarannya utara, pantai utara. Ya teman-temannya si Batu Jaya tadi ya, teman-temannya si Indramayu gitu ya, terus teman-temannya si yang di Batang ini gitu ya. Namanya apa? Kayaknya belum kasih nama deh kayaknya. Ali Akbar. Jangan enggak lah. Ya. Nah, tapi Batang itu keren gitu ya. Kenapa? Karena dia mendarat di pantai utara gitu ya. Terus dia ada jalur
yang terus menuju ke selatan ya, naik terus, itu nanti nyampainya di Dieng. Waduh. Dieng itu kan candinya banyak banget gitu ya. Itu surga, Pak. Dan Bapak pernah ke Candi Songo? belum ya, di Ungaran ya. Waduh, Belum Pak, ya. itu harus, Pak. Waduh, Harus ya? Pak, sabar. Wah, memalukan itu. Itu lebih memalukan lagi karena apa? Om saya tinggal di situ gitu. Terus dia bilang, kok saya nggak ditengok-tengok? Dia bilang. Itu Pak keren dong. Ya. Kan saya pernah dulu kalau nggak salah dengan beliau-beliau ini, kalau tahu beliau pernah itu bikin film Pernah ya? tentang bukan SKKV, cuman sekedar film cerita ya? tentang Dieng dan Candi Songo. Ya. Dan saya Wah, masih ingat itu waktu itu saya kan masih gomong sekali. Waktu naik kuda, kudanya yang punya kuda marah-marah karena kudanya Iya, kalau saya nonton film-filmnya memang dia di ketinggian ya, ada kabut ya begitu. Indah sekali, Pak. Itu keren sekali. Dan saya nggak tahu Dieng dengan Candi Songo tua mana, saya nggak tahu, Pak. Itu jangan-jangan Dieng ya, tapi karena saya nggak tahu. Jangan-jangan dilewati loh itu Candi Songo itu. Kurang tahu deh ya. Iya kan itu pesisir juga kan, tinggal turun sedikit. Iya. Itu kan kalau yang di Dieng itu temennya dengan yang sekarang lagi ngetop itu Candi Liangan, Pak. Itu cuma beda gunung kalau nggak salah ya. Tapi ya areanya area situ ya. Terus hubungannya Sindoro, Dieng dengan Sumbing. Borobudur? Dia itu tua-tua, candi-candi yang tua itu, candi-candi abad ke-8, Nah ya 9. kan artinya duluan mana Borobudur dengan Dieng? Kayaknya masih Borobudur deh. Kayaknya masih Borobudur ya, seperti itu. Nah, tetapi konsepnya tadi ya, dia datang di pesisir pantai, terus kemudian dia menuju ke gunung pedalaman. Api, ya, ke tempat ketinggian ya. Nah, Dieng itu ada kaldera waktu itu, ada apa sih namanya? Ya seperti itu. Ya ada beluguduknya ya, banyak tuh. Banyak ya seperti itu. Jadi apa sih namanya? Apa abadi juga ada katanya. Mungkin ya, harusnya tinggal ada rekahan muncul itu harusnya ya. Waduh, ternyata peradaban api abadi ini menarik kalau dihubungkan ini bisa gandeng sampai Azerbaijan. Azerbaijan ya? Oh saya belum Pak. Azerbaijan tuh seluruh negara isi bawahnya api semua. Iya. Wah. Oh Batang ya Pak ya? Batang. Belum dikasih nama. Belum, tapi udah telepon berkali-kali itu. Kapan bisa mampir lagi Pak? Waduh, belum sempat gitu. Covid. Ya Covid juga begitu ya. Tetapi ini apa sih namanya? Mereka bilang wah nih ketemu candi ini, ketemu apa reruntuhan ini, wah senang pokoknya banyak gitu ya. Jadi hidup Anda itu ya kebahagiaan Anda itu kalau dengar ada ditemukan candi, ditemukan ditemukan ya. Lah itu kembali lagi ke Angling Dharma itu. Jadi menurut Anda itu dari zaman-zaman Kediri itu ya anaknya Jayabaya ya. Ya, tetapi kalau dari peninggalan arkeologinya lebih ke arah Majapahit ya. Nah, tetapi juga memang ada legenda-legenda yang menyatakan Angling Dharma itu lebih ke Majapahit gitu ya. Jadi ada tadi ya dua versi tadi ya, antara Angling Dharmanya di periode Kediri atau yang di Majapahit. Nah, kalau di peninggalan Majapahit kita cukup banyak nih, cukup melimpah ya. Nah, tinggal kita periksa lagi nanti ininya apa sih namanya naskah-naskah kuno ya, prasasti gitu. Kok Anda bisa bilang cukup melimpah? Memang ada ada prasasti-prasasti, ada naskah kuno gitu. Nah, nanti tapi disebut eksplisit Angling Dharma. Ya, cuma memang nanti kan kayak misalnya saya lupa namanya, misalnya ya Hayam Wuruk tuh misalnya nama lainnya tuh Raja Sanagara misalnya begitu ya. Kalau nggak salah begitu. Jadi kita cari nama-nama lainnya itu. Ya. Jadi mungkin tidak disebut sebagai Angling Dharma tapi apa begitu ya. Iya, tapi kemudian oleh rakyat disebut Angling Dharma. Gitu. Waduh. Ya, Angling artinya apa misalnya begitu ya, Dharma apa. Nah, nanti padanannya ya gelarnya apa begitu ya. Iya. Oh. Oke. Nah, sejauh ini kalau ke timur itu Banyuwangi bagaimana Pak? Uh, Arkeologinya. Banyuwangi itu
dia apa sih namanya, sering disebut sebenarnya ya, tapi secara lisan gitu ya, karena dia kan pasti akan nyebrangnya ke Bali ya. Untuk ke Bali itu penerusnya Majapahit itu katanya Bali, ya. Jadi begitu Majapahit runtuh, sebagian pindah ke Bali ya. Jadi pasti melalui Banyuwangi, gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi memang saya nggak mendalami si istilahnya periodenya Hindunya si Banyuwangi. Nah, cuma kalau kita pelajari peninggalan yang lebih tuanya lagi ya, peninggalan prasejarahnya, dia di Banyuwangi Selatan tuh cukup banyak, ya. Contohnya. Jadi teman-teman ini ya, teman-teman kontak gitu ya, Pak, di sini ada peninggalan-peninggalan megalitik, gitu ya, peninggalan megalitik. Terus saya tanya gitu ya, itu dekat ini nggak, dekat perbatasan Jember nggak gitu ya, Glenmore gitu ya. Iya betul gitu ya. Karena kalau yang perbatasan di Jember itu ya, itu oleh orang Belanda, Van Heckeren pernah diekskavasi, dikasih namanya situs Kendeng Lembu, ya. Nah, itu peninggalan-peninggalan yang namanya kapak persegi ya, atau kalau orang zaman sekarang, orang zaman tahun 1970-an tuh bilangnya gigi geledek, ya. Itu cukup melimpah ditemukan di situ, ya. Jadi itu peninggalan sekitar masa pertanian, era-era Neolitik. Iya, ketika orang mulai, ya. Nah itu di situ terus ada peninggalan megalitiknya juga. Ya, katanya ada peninggalan megalitik. Mereka kasih foto-foto tentang batu ya. Ada kayak menhir gitu ya. Menhir ada? Ada, ya. Kenapa? Kenapa kok seluruh dunia kok menhir? Dia ini apa sih namanya, simbol gitu ya. Ketika salah satu fungsi menhir itu adalah untuk monumen, ya. Nah ya, tapi kok kenapa mulai dari Stonehenge sampai ke Mesir, obelisk itu kan ya menhir. Ya, menhir, ya, karena batu itu pertama abadi ya. Batu itu dia. Tapi bentuknya itu merepresentasikan manusia sebenarnya, ya. Pengganti sosok manusia yang sudah meninggal, ya. Jadi dia ganti gitu. Oh, dia pernah ini. Sehingga kalau misalnya belakangan si batu itu dikasih nama, si ini was here gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu dia belum mengenal goresan-goresan atau belum mengenal aksara, ya sudah, batunya saja, penandanya tadi didirikan. Tapi warga situ tahu bahwa sampai di Sumbawa kan, terus ya seluruh dunia, Papua juga saya. Ya. Nah, kalau di Indonesia ada pola yang menarik. Dia terutama cukup berlimpah di sisi selatan, ya. Kalau megalitik. Megalitik, ya. Kalau di jadi Sumatera, termasuk Nyi Roro Kidul itu. Yes, ya betul. Jadi kalau di Sumateranya itu di pantai barat, ya, mulai dari Aceh terus ya Bengkulu ya sampai Lampung. Nanti di Jawanya itu di pantai selatan, ya, Banten bagian selatan ya. Ya, terus Sukabumi, ya, Cianjur gitu ya, sampai nanti si Banyuwangi. Nah, ya, yang pertama adalah karena itu lokasi pegunungan, artinya sumber batu berlimpah ya. Kalau mau ingin membuat bangunan megalitik mudah dia, ya, resource-nya ada gitu ya. Tapi ada lagi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada fenomena geologi ya, tumbukan begini, maka terjadi mineralisasi. Ya, tidak heran gitu ya, zaman sekarang pertambangan emas itu daerah itu semua, Pak, terus sampai Papua, ya. Dan si emas itu gitu ya, ini kan peristiwa alami yang sudah lama ya, bukan baru pertambangan zaman sekarang. Di zaman dulu ya, di zaman prasejarah sebagian sudah muncul di permukaan tanah. Ya. Kalau orang zaman sekarang ya, mau nggak mau memang yang di permukaan tanah sudah habis gitu ya, dia tambang dalam gitu ya. Iya. Ada pertanyaan saya, karena saya loncat ke kenapa kok diamond sebagai batu mulia yang lebih mahal dari emas, kok di Indonesia kok tidak seperti di Afrika Selatan? Nggak tahu saya. Saya pikir Anda tahu. Tapi Anda ngaku nggak tahu. Padahal males jawab. Nah, si emas tadi gitu ya, ini ya lokasi yang menariknya ya, Pak ya. Tambang-tambang emas itu gitu ya, rata-rata ada peninggalan megalitiknya, Pak.
Nah, jadi si masyarakat megalitik ini gitu ya, dia bisa memobilisasi warga gitu ya. Itu kan bukan rakyat yang miskin sepertinya begitu, tapi rakyat yang makmur ya. Mereka mau berterima kasih pada yang kuasa, membangun bangunan suci begitu ya, rela membawa batu-batu besar, dan mereka butuh makan juga gitu ya. Artinya ini daerah yang makmur punya alat tukar ya, punya komoditi komoditas yang namanya emas. Dulu belum ada uang ya. Nah, itu jadi mulai dari Aceh gitu, terus kemudian di Pagar Alam segala gitu tuh Lampung ya, ada bangunan-bangunan megalitik ya, di Banten ada Lebak Sibeduk gitu ya. Terus di Nyi Roro Kidul ya, di Pelabuhan Ratu gitu ya. Itu kita temukan peninggalan megalitik juga, bangunan punden berundak. Ya. Terus nanti ya jalurnya terus sampai ke Cianjur. Jadi seperti piramid dulu. Ya. Piramid kuno kan berundak kan. Betul. Baru rata belakangan kan. Iya, betul. Ya. Nah, ini Anda ini betulnya sudah memberi kita kuliah gratis arkeologi ya. Ya. Nah, jadi ketika saya riset di Gunung Padang, saya juga nanya gitu ya. Saya nebak nih, saya bilang nih, di sini ada tambang emas nih pasti dekat sini. Gitu ya. Terus warga bilang, ada Pak, berapa kilo jaraknya? Saya bilang, 4 kilo. Oh ya udah cocok, saya bilang. Jadi warga masyarakat prasejarah di sini gitu, makmur. Mereka bisa membuat dan itu tambang emas sampai sekarang masih? Masih, artinya banyak banget dari dulu gitu ya. Itu yang dikejar sama maka Anda dibenci itu karena Anda jangan buka rahasia atau kalau di situ kan nanti semua orang ke situ. Tapi itu sekarang tambang emas itu bagaimana? Itu masih berproduksi, Pak. Masih berproduksi. Tapi itu kan dilindungi. Maksudnya maksudnya tidak semua orang ada datang itu. Oh enggak, itu jadi ada ada perusahaan-perusahaan gitu ya. Udah dengan perizinan-perizinannya masing-masing ada semua gitu ya. Tapi artinya itu banyak sekali ya. Iya. Sampai sekarang masih berproduksi. Ya dulu kan orang pikir itu di dalam Gunung Padang itu ada harta benda, harta karun lah itu. Tapi ternyata di luar. Gara-gara megalitik itu. Iya. Gila ya. Jadi sebenarnya mudah ya. Waduh, saya bocorin lagi nih gitu ya. Ya, kalau mau mencari tanda petik ya harta karun atau emas tadi, jangan di situs megalitiknya. Karena dia bangunan religi. Itu pemujaan gitu ya. Ibaratnya ya tidak pas ini perbandingannya gitu ya. Itu masjidnya, musolanya gitu ya. Nyari emas di situ ya nggak ada. Itu tempat orang beribadah gitu ya. Atau ada beberapa bangunan itu dijadikan misalnya tempat pemakaman gitu ya. Ya bukan di situ tempatnya. Kalau mau cari ya di lokasi perekonomiannya. Ya. Jadi jangan ke Washingtonnya, tapi ke New Yorknya. Ya, jadi jangan ke Beijing, tetapi ke Shanghai. Ya, jadi kalau mau makanya jangan nanti ke IKN tapi Jakarta. Ya toh karena pusat perdagangan. Kapan-kapan saya cerita IKN, Pak. Ya, IKN tuh saya sudah riset di sana sebelum jadi kebetulan dapat tugas gitu ya. Tolong riset gitu ya. Ada peninggalan arkeologinya nggak di lokasi sini, begitu ya? Ada ya, tapi ya itu nanti ya. Nanti lain waktu, insyaallah. Ya. Aduh, nggak ada. Ya, karena memang salah satu tugas arkeolog itu adalah sebelum ada pembangunan gitu ya, kita diminta meneliti dulu ya, ada peninggalan apa di situ gitu ya, terus jadi ternyata arkeologi dihormati ya oleh pemerintah. Ya lumayan lah gitu. Ya, tetapi memang nggak semua tempat memiliki kesadaran itu gitu ya. Nah, beberapa Pemda, pemerintah pusat sudah tergantung Pemdanya. Sudah memiliki awareness gitu ya, kepedulian. Ya, seperti bupatinya Bojonegoro tadi, ya Batam. Itu kan dia cinta Iya, gitu ya, seperti itu. Atau itu misalnya dianggap sama goblok kamu malah nggak bisa bangun gitu kan. Tetapi pasti kita cari jalan keluar gitu ya, misalnya ketika ada penemuan di sini ya berarti di sini dilindungi nanti situ jadikan destinasi wisata kan. Ya seperti itu. Jadi apa sih, nggak usah khawatir ya. Ya. Bisa ya, itu kan yang dimaksud oleh PBB tentang
pembangunan berkelanjutan itu kan itu. Pembangunan itu tidak harus mengorbankan alam, tidak harus mengorbankan manusia. Cuma memang harus ada itu tadi kan penyesuaian. Nah Ya, itu penyesuaian. teman-teman kita yang cara berpikirnya itu bisnis itu dianggap penghambat, Pak. Ya tapi wah keren ya, gila loh Anda kayak Indiana Jones. Itu tadi itu kalau dibikin film itu tadi kisah Anda aja bisa loh. Iya, Ya, tapi nggak ada. tergantung yang mengolah nanti Iya, ceritanya. cuma nggak ada tembak-tembakannya, nggak ada tembak. Ya, nggak tembak. Ya kalau perlu ya Anda ditembak. Oh, jangan dong. Anda ngelawan juga loh. Anda kan juga punya pakai TNI. Teman-teman TNI itu ini Pak, apa sih namanya, kepeduliannya tinggi sekali mereka. Sampai sekarang tuh kalau saya riset suka nanya gitu ya, riset di mana lagi gitu, karena bagi mereka itu adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena kalau TNI itu kan tidak melihat sekarang jadi kabupaten apa gitu atau provinsi apa, ya ini adalah Indonesia kalau mereka melihatnya. Gitu. Jadi mau saya lagi ada di mana gitu, bagi mereka ini Indonesia. Ya, seperti itu. Hebat. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali loh atas Sama-sama. kuliah gratis ini ya. Anda cerita semua. Kalau nggak tahu atau Anda nggak mau jawab juga Anda sudah nggak tahu gitu kan. Kalau nggak tahu ya memang nggak tahu Pak. Enggak, itu apa lah, itu kan strategi Anda. Ya penting selamat juga kan. Karena di zaman sekarang kan ada hal-hal yang benar tidak boleh kita ungkapkan kan. Ya itu, tapi ya yang penting kalau mau mengungkapkan yang benar secara benar. Lah itu repot Pak. Itu. Iya. Wah keren ya. Terus ada apa lagi tentang api abadi, kayangan api yang Anda belum sempat, karena selalu saya kacau dengan lain-lainnya itu kan. Iya, jadi apa sih namanya, kita sudah survei ya pakai radius 150 meter gitu ya, dengan asumsi bahwa dari 150 meter itu kita masih bisa lihat apinya gitu ya. Nah begitu di survei gitu ya, sekeliling itu memang selain bangunan, struktur bangunan ya, pondasi yang 40 meter tadi ya, itu juga ditemukan bata-bata yang lain ya. Jadi ada pondasi-pondasi bangunan di mengelilingi api itu gitu. Memang yang besarnya yang di sisi tenggara, tetapi di sisi-sisi yang lain ada. Dan sebelum saya mulai survei gitu ya, seperti biasa saya nanya ke warga gitu ya, kira-kira ada apa di sini gitu ya. Nah terus mereka cerita, di sini memang tempat bertapa, tapi di situ ada keputren, dia bilang ya, ada keputrian gitu, tempat istrinya Empu Supo tadi tinggal gitu ya. Terus ada istal kuda begitu ya, dibilang gitu ya. Terus ada pemukiman-pemukiman yang lain begitu ya. Nah jadi perkiraan saya berarti itu ada bangunan-bangunan dengan fungsi-fungsi yang berbeda ya. Sementara untuk resinya fokusnya di tenggara tadi. Tapi Anda temukan juga itu kaputrennya itu Anda juga temukan? Sisa-sisa bangunannya ditemukan, tapi fungsinya apa kita tidak tahu ya. Misalnya apakah itu benar kaputren atau enggak, tapi pondasi-pondasinya ada. Jadi arkeologi itu tetap ada unsur asumtifnya. Betul ya. Ini terakhir nih Pak ya, ini jangan dibocorin gitu. Ya, asumsi itu memang kentara sekali di arkeologi gitu ya, karena si peninggalan ini kan nggak boleh ngelawan dia gitu ya. Misalnya saya menemukan bata gitu ya, terus saya bilang ini peninggalan Majapahit, si bata ini nggak bisa melawan dia. Udah suka lu lah. Iya, suka-suka. Ya, oleh karena itu si arkeolog harus bertanggung jawab dia ya. Dia harus banyak baca, banyak diskusi gitu ya. Pokoknya kalau ditanya bisa jawab gitu. Nggak harus bisa jawab, maksudnya dia nggak boleh bohong, intinya begitu ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu begitu ya. Seperti itu ya. Tapi ada satu lagi yang paling penting lagi adalah dia harus siap menerima kalau pendapatnya salah ya, karena ini kan bacaan dia nih. Saya baca 10 buku, saya meneliti di 5 daerah begitu, maka saya kesimpulannya A. Tetap subjektif. Tetap subjektif. Objektivitasnya nanti ya kalau ada yang lebih ahli, ada yang lebih tahu ya, atau pokoknya punya pendapat lain. Dia apa sih namanya? Dan itu diakui oleh Darwin loh. Darwin sendiri itu tidak ngakui bahwa teorinya dia itu pasti benar.
Kan silahkan kalau ada yang lain. Sebab dia juga nggak bisa buktikan kalau itu keliru. Dan juga nggak bisa buktikan kalau itu benar. Akhirnya kita kembali ya, percaya ya akhirnya. Harus ada kepercayaan kan Pak. Ya, ada yang menarik nih Pak Darwin. Kebetulan saya pelajari betul ya Charles Darwin ini, karena kan kalau jadi arkeolog selalu ditanya itu Pak, gitu ya. Gimana tentang teori Darwin gitu ya. Tapi ini jawabannya lain waktu. Cuma saya mau bahas yang ini satu nih. Darwin itu menulis buku ya, banyak ya, ada beberapa buku. Salah satunya On the Origin of Species ya, tahun 1859. Oke. Ya. Tapi itu sebenarnya edisi pertama. Ya, setelah itu dia revisi. Iya. Ya, sampai revisi ke-6 Pak. Iya. Ya, 1872. Oke. Dan Ya. setelah itu dia akhirnya berhenti revisi karena dia pikir, wah ini saya kok merubah-rubah. Ya karena itu Pak, kan kita nggak bisa bukti. Iya, ya. Loh itu saya alami sendiri Pak. Kalau saya kan meneliti humor. Waktu mulai saya merasa saya itu mengerti humor itu apa. Merasa. Makin dipelajari makin nggak ngerti. Dan ruginya apa Pak? Kalau sekarang saya dengar lelucon ya, itu saya sulit ketawa. Karena sudah tahu. Tapi saya malah ketawa kalau gini dengerin jawaban Anda ini kan tidak ada leluconnya. Itu malah saya ketawa Pak. Karena semua lelucon itu saya, ini kan begini. Dan sekarang, dan itu di buku saya humorologi. Akhirnya akhirnya saya harus bertanggung jawab kan. Jawaban saya humor itu adalah tanda tanya. Selesai. Dan itu dialami Darwin, pasti. Iya, ya. Itu luar biasa tuh Darwin itu tadi ya. Dia dari 1859 ya, 1872 kurang 59 itu berapa? Hampir 20 tahun kali ya. Nah, itu dia revisi terus. Ya, tapi ada yang bagus, artinya dia menerima pendapat orang lain gitu ya. Dia mengikuti diskusi ya, kalau dia salah dia perbaiki gitu itu ya. Kalau di bidang filsafat Bertrand Russell. Itu isinya kalau yang dia tulis dulu sekarang udah beda Pak. Dan dia bangga kalau dia itu berubah terus gitu. Iya. Jadi ini Ali Akbar juga begitu. Tapi Anda sense of humor Anda bukan main. Anda tuh bisa ya mengolah sesuatu yang bukan lucu itu sedemikian seriusnya sampai jadi lucu. Ya tapi keren ya. Iya, saya tunggu IKN. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu. IKN ya. Ibu kota negara ya, Kalimantan Timur. Itu kan kalau itu kita bilang bidang tentang Kertanegara, ini kita bidang ibu kota negara. Oke. Profesor Ali Akbar, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan Anda sudah menggarisbawahi bahwa saya tidak keliru kalau nyebut Anda profesor. Ya karena wawasan. Dan nggak boleh protes ya? Apa? Nggak boleh Nggak protes. nggak boleh. Itu hak prerogatif saya itu. Ya, dan tinggal kalau orang mau protes, misalnya protes ke saya, apa salahnya untuk nyebut ya? Oke. Nah, saya berterima kasih sekali dan saya senang sekali. Dan saya harap setelah ini Anda kapan-kapan segera nonton film Indiana Jones. Karena itu adalah pesaing Anda itu. Ya, itu bagus sekali film itu ya, karena saya yakin itu dibuat pakai artificial intelligence itu ya, gatuk-gatuk. Anda kan sebetulnya juga seperti seorang puzzle maker yang gatuk-gatuk kan gitu kan. Tadi cerita tentang Batang itu. Semarang enggak, saya risetnya lebih ke bangunan kolonialnya kalau Semarang. Enggak, saya mau tanya sebetulnya Semarang itu ada nggak? Pasti ada kan? Iya, cuma dia kan sudah banyak berubah Pak ya ininya ya, sama seperti Jakarta di utaranya itu kan sudah berubah banyak. Ya tapi kalau digali kan mestinya banyak kan? Iya, tapi agak susah karena airnya kan udah naik. Ya. Anda bicara faktor geologisnya. Iya, ya. Kayak kalau di Jakarta itu peninggalan prasejarahnya yang tua itu ada di Marunda segala itu dulu ada gitu ya. Tahun-tahun 70 saya baca laporan. Tapi kalau kita mau buka lagi sekarang
baru gali 10 cm air udah naik, susah ininya. Jadi artinya mesti diving. Iya, diving. Ya, jadi di beberapa lokasi yang seperti itu kita pakai pompa air, ya. Tapi ya melelahkan sekali karena terus begitu sih pompanya. Kalau pompanya rusak gitu ya, menggenang lagi gitu. Ya, seperti itu. Ya katanya alam sebetulnya melindungi itu ya. Sudah, jangan kamu gali lah macam-macam. Ya itu yang tadi Anda bilang, apa yang Anda vonis itu kan ya udah terserah kamu. Nggak bisa protes. Terima kasih. Sama-sama, Terima Bapak. kasih. Terima kasih banyak. Senang sekali.